Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dari awal ketika saya membuat konten pasca Roy Panci CS ini ditersangkakan, sering saya mengingatkan Polda Metro Jaya, para penyidik, untuk mengeluarkan surat pencegahan terhadap Roy Panci. Kenapa? Karena orang ini sudah tidak ada lagi rasa malunya. Saya yakin dengan dia tersangka berupaya untuk meninggalkan Indonesia ini, apalagi dengan bahasa sebelumnya itu yang kita sudah dengar bersama, akan mengajak Rismond dan Tipa beserta yang lainnya jalan-jalan ke Australia pergi jual buku dengan baju. Nah, ini ada informasi menarik sahabat dari Ketua Umum Pro Gibran, karena rupanya sudah ada organisasi baru lagi, ini namanya Pro Gibran, ya mungkin untuk kepentingan 2029 ya, wallahualam lah. Tapi yang pasti bahwa dia mendapat informasi dan memblow up ke media bahwa tadi malam ya, itu Panci itu ke stasiun Gambir, disinyalir dia mau ke Semarang. Nah, dari Semarang kita tidak tahu mau kemana. Makanya penting memang Polda Metro Jaya mengeluarkan surat pencegahan terhadap para kucuk, terutama 3 orang ini. Karena yang memiliki potensi besar untuk lari ini 3 orang. 3 orang ini. Karena mungkin dia juga sudah tahu bahwa dirinya akan ditahan. Minggu depan ya, paling lama ditahan itu. Pada saat mereka diperiksa, begitu keluar, langsung dikasih pakai baju orange. Kenapa ditahan? Ya karena memang bersyarat. Ancaman hukumannya kan di atas 10 tahun kalau dia itu, sementara di atas 4 tahun itu sudah layak untuk ditahan. Dan itu subjektivitas penyidik, karena dianggap jangan sampai mereka membuang barang bukti. Apalagi memang orang ini indikasinya kuat membuat kekacauan dengan membangun narasi-narasi kebohongan, provokasi di media. Ini memang berbahaya, jadi wajar kalau ditahan biar congornya tidak lagi liar. Nah, coba kita cek dulu videonya seperti apa Ketua Umum dari Pro Gibran ini memaparkan satu informasi yang saya kira ini penting bagi Polda Metro Jaya. Simak videonya. Roy Suryo malam ini pergi ke Gambir, ya tanggal 7 ini kabur. Mau pergi ke Gambir dia. Dia lagi kemas-kemas, dia nggak mau naik pesawat karena udah mungkin di red notice atau apa. Dia pergi ke Gambir malam ini. Ya, saya kasih bocoran sama intelijen, dia lagi pergi ke Gambir. Sekarang lagi persiapan mau ke Semarang. Roy Suryo entah mau kabur, entah mau bertapa atau mau tapa geni atau apa, nggak tahu. Pokoknya malam ini berkemas-kemas dia mau pergi ke Gambir. Dan ini laporan polisi sudah saya terima ya. Roy Suryo minggu ini jadi target akan ditahan ya. Ini laporan polisinya. Ini Roy Suryo sudah dapat panggilan dari Polda Metro Jaya ya. Nih panggilan untuk Roy Suryo. Panggilan untuk Roy Suryo dari Polda Metro Jaya. Jadi minggu depan Roy Suryo insya Allah akan ditahan ya, karena dia kena undang-undang ITE pasal 28 ya, pasal 28 ayat 2 kalau nggak salah, yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Dan insya Allah 3 orang ini, Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa ditahan insya Allah ya. Tapi kalau yang pasal 27 mungkin belum ditahan, namun prosesnya berangsur-angsur akan berjalan dengan baik di pengadilan. Jadi ya, jadi itu ya, jadi Roy Suryo ini sudah kita dukung terus, dapat panggilan ya. Kita dukung terus. Jadi kalau Roy Suryo bilang kami tidak akan ditangkap, bohong. Saya sebagai Ketua Umum Pro Gibran akan meminta kepada Polda untuk menangkap Roy Suryo. Tangkap Roy Suryo, tangkap Dr. Diva, tangkap Rismond Sianipar. Ya, karena mereka gaduh, mereka provokator di bangsa ini. Jadi harus tangkap. Jadi kalau ada dalil-dalil hukum yang diberikan oleh pakar-pakar hukum di sana, itu pakar-pakar nggak jelas. Ya, suruh berdebat dengan saya. Pakar-pakar nggak jelas. Pakar-pakar yang sengaja menceburkan Rismond, Roy Suryo, dan Dr. Tifa ke jurang. Ya, pakar hukumnya siapa? Ya, pakar hukumnya seperti si Tompel, ya, si Ahmad Kojinuddin, itu pengacara nggak jelas tuh, Tompel tuh. Ya, itu nggak jelas, pakar hukum nggak jelas. Seperti si Rafli Harun, itu pakar hukum nggak jelas. Itu yang menjeburkan klien-kliennya ke dalam limbah jurang penyiksaan. Jadi pakar hukum yang nggak jelas itu jangan diikutin ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mereka berdalih lagi untuk menekan Polda agar tidak menahan Roy Suryo, tidak bisa. Roy Suryo harus ditahan ya. Ini permintaan saya sebagai Ketua Umum Pro Gibran ya.
Nggak bisa nggak ditahan, karena mereka sudah terlalu menjolimi ya. Dan kalau mereka alasannya ingin menggugat ulang dan lain-lain, itu nggak ada, nggak bisa. Dalam undang-undang udah nggak bisa gugat. Polisi sudah menyatakan mereka bersalah, dan polisi mengamini ijazahnya Jokowi asli. Udah. Jadi nggak ada lagi yang bahas masalah ijazah palsu di siapa. Karena polisi aja udah mentersangkakan Roy Suryo. Artinya tuduhan Roy Suryo terhadap ijazah palsu Jokowi sudah gugur. Sudah gugur, bukan tidak gugur, sudah gugur. Ya. Jadi mohon pada aparat penegak hukum, ya, 4 pilar penegak hukum, polisi, jaksa, ya, hakim, mereka sudah tidak bisa lagi mempunyai kesempatan untuk menggugat apapun dan melapor apapun karena sudah gugur dan sudah ditersangkakan oleh polisi. Tinggal menunggu proses administrasi hukum, ya, walaupun ada aja presumption of innocence, karena mereka telah mendoktrin ya masyarakat dengan kejahatan parsial, dengan memberikan keterangan secara parsial, tidak komprehensif. Makanya mereka memberikan keterangan yang sepotong-sepotong sehingga masyarakat terprovokasi dan akhirnya banyak masyarakat yang sesat pemahaman hukumnya, ya. Jadi minggu depan insya Allah saya meminta kepada Kapolda untuk menangkap Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizbon Hasolwan Sianipar. Jadi memang pada prinsipnya kalau mau kasus ini berjalan dengan bagus, mulus, Polda Metro Jaya harus mengambil tindakan secara subjektif, mengkerangkeng mereka cepat sambil berproses masuk P21. Dia di dalam tahanan. Kenapa? Karena ditakutkan dia lari. Dan kalau dia lari, tidak pulang-pulang, bagaimana itu? Karena mereka-mereka ini adalah manusia-manusia yang sudah tidak punya rasa malu. Kalau takut pasti iya. Tapi karena sudah tidak punya rasa malu, makanya ketakutannya dia upaya tutupi. Kelihatan dari mukanya. Mereka semua kalau bicara seolah-olah ikhlas menerima ini, tapi sebenarnya di dalam itu memberontak. Apalagi Panci ini kita tahu kan residipis. Yang namanya residipis itu biasanya hukumannya itu kan berlipat. Karena itulah aturan. Jadi kalau dia di atas 10 tahun ya jangan-jangan dia memang masuk sampai 20 tahun dia itu. Makanya wajar kalau dia lari. Karena itu kita selalu mengingatkan dari awal-awal ya, supaya dilakukan pencegahan. Karena Panci ini kalau dia lari ke luar negeri, kasihan juga kalau di luar negeri bermasalah. Kayak di Australia kan ini sudah dikejar-kejar ini oleh pihak imigrasi karena bisa bisnis tapi bisa turis, lalu dia jual buku di sana secara terbuka lagi. Dan dia blow up di media. Makanya saya punya keyakinan kalau Australia yang dia mau datangi mungkin tidak akan bisa diterima, tapi kita tidak tahu negara-negara lain. Apalagi kalau dia melari ke negara yang tidak punya hubungan dengan Indonesia, tidak punya hubungan kerjasama. Wah, bisa-bisa dia tinggal di sana selama 20 tahun. Nah, cuma kan yang rugi adalah itu tadi, bohirnya. Pasti rugi. Rugi bohir karena targetnya tidak tercapai. Dia berupaya keras merungkatkan Gibran Rakabuming Raka dengan Pak Jokowi, tapi pada akhirnya dia yang rungkat. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kita harus selalu saling mengingatkan bahwa siapapun saya kira di negara ini bisa saja kritik. Sebab kritik itu memang dibutuhkan oleh sebuah negara yang berasaskan demokrasi. Sebagai penyeimbang, balance, untuk senantiasa mengingatkan pemerintah kita agar tetap on the track detailnya. Tapi dengan dasar bukan caci maki, bukan kebencian. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.